Haleluya, shalom. Masih kurang keras, shalom. Oh, Ripani paling kencang. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bekerja bagi hidup saya dan saudara. Tidak terkecuali ya Bapak Ibu, mau kita salah atau benar, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Kita siapkan hati kita pagi hari untuk kita menyembah Tuhan. Bagaimana Tuhan berkorban di kayu salib, mati bagi setiap kita, bagi setiap pelanggaran kita. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu terlalu besar Tuhan. Setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib bagi pribadi lepas pribadi pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Jesus.
segala pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau menebus kami, membayar lunas hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Sarabaya shedakaya selabaraya Sarabaya shena labaya sikiata baralabaya shena Shikiara labaya shena maya shena kalaya shena bukti kasih-Mu kami boleh ada pagi hari ini menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami terima damai sejahtera yang Engkau limpahkan bagi kami. Tidak dapat kami menghitungnya Tuhan. Satu persatu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Engkau buka tingkap-tingkap yang tidak pernah kami lihat. Engkau buka selubung yang menutupi wajah kami. Dan kami lihat kemuliaan Tuhan terjadi. Sekian lama ya shana mayas. Sekian lama ya shana. Hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, hubungan kami dipulihkan. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Thank you Jesus. Oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala lawas. Thank you Jesus. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oh Jesus. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layak aku, amen, menghampiri-Mu.
you Jesus. Thank you Jesus. Kami menjadi ciptaan yang baru. Menjamah setiap hati kami pagi hari ini. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap kami. Jamah setiap kami, sentuh setiap hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Senap hidupku dan beri damai di hatiku, oh Tuhan. Semua berubah dan jamah, ya jamah, senap hidupku. Pegang, kita pegang tangan kita di dada, kita taruh tangan kita di dada. Biarkan Tuhan menjamah setiap saya dan saudara. Dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah, senap hidupku. Tuhan, kalau hari ini Tuhan Yesus kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, kami memperingati apa yang menjadi puncak daripada kabar baik, puncak daripada Injil itu sendiri, bahwa Engkau yang menemukan kami, Engkau yang menyelesaikan apa yang menjadi sesuatu yang mengikat kehidupan kami, yaitu dosa Tuhan Yesus. Kau menebus kehidupan kami di atas kayu salib. Tuhan, Roh Kudus, bantu hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini, sebab tidak ada kata-kata manusia yang sanggup untuk dapat menyampaikan ini ke dalam hati kami masing-masing. Kami sering merasa tertuduh Tuhan, kami sering merasa bersalah ketika kami melaksanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tapi oleh karena Engkau sudah menebus kehidupan kami dilayakan, kami dibenarkan, kami disebut sebagai orang yang benar di hadapan-Mu. Dan kami boleh menghadap tahta-Mu dengan penuh keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya firman-Mu jadi pelita bagi kehidupan kami, yang siap mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saudaraku, kita hari ini memperingati yaitu hari Jumat Agung. Saudara, itu adalah hari di mana puncak kabar baik ataupun Injil itu
digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus Kristus, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tetapi dia menjadi pengganti salah, pengganti dosa, yaitu kehidupan saudara dan saya. Saya sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau memulai penyampaian firman Tuhan di hari peringatan Jumat Agung ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua sebagai refleksi. Pernahkah kita di dalam tahun ini, 1 tahun ini, kita merasa kita tidak layak? Kita merasakan, yaitu saudaraku, kita merasa bahwa kita merasa berseberangan dengan Tuhan. Oleh karena apa yang sedang kita lakukan, ataupun apa yang kita sedang putuskan, ataupun apa yang sedang kita kerjakan. Pernahkah kita merasakan seperti itu, saudaraku? Sebab kabar baik daripada Injil itu, kabar baik bahwa Tuhan Yesus menebus kehidupan saudara dan saya, dan dia sudah merebut kita dari sistem dunia, itu tidak pernah berubah, dan tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah situasi kita, kondisi kita. Mungkin di dalam 1 tahun terakhir kita ini, setelah kita mendengarkan khotbah daripada Jumat Agung tahun lalu, mungkin di dalam kehidupan kita ada kondisi-kondisi di mana kita merasa kita berseberangan dengan Tuhan. Kondisi-kondisi di mana kita merasakan kita tidak layak untuk kita bersama dengan Tuhan lagi, tidak layak untuk Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena kesalahan ataupun oleh karena dosa kita, padahal saudaraku, dia sudah menebus kehidupan kita, dia sudah menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Kalau itu kita, saudaraku, kalau itu apa yang menjadi pemikiran kita di dalam kehidupan kita, ataupun kita pernah mengalaminya, saya percaya firman Tuhan hari ini akan membebaskan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sebab Injil, saudaraku, atau kabar baik itu bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Sebab Injil itu adalah bukan kita yang menemukan Tuhan, saudaraku, tapi Tuhan yang menemukan saudara dan saya. Tuhan yang mengejar kehidupan saudara dan saya. Dia yang katakan bahwa dia akan meninggalkan 99 domba untuk menemukan 1 domba yang terhilang, yaitu saudara dan saya. Dia yang mengatakan bahwa ketika dia menemukan sebuah tanah, di mana tanah itu ada harta karun, saudaraku, ada harta yang berharga. Dia jual semuanya, lalu kemudian dia membeli tanah itu, saudaraku. Dan ketika dia menemukan saudara, dia melihat ada harta yang berharga, dia jual semua di atas kayu salib. Dia beli lunas kehidupan saudara dan saya. Dan itulah saudaraku kabar baik. Injil bukan Tuhan yang menunggu saudara naik ke atas, tapi justru dia yang turun masuk ke dalam lumpur untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dan kabar baik ini tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah adalah situasi kita, yang berubah adalah masalah kita, yang berubah adalah kondisi kita, yang berubah saudaraku adalah persahabatan kita. Yang berubah adalah ketegangan-ketegangan di dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa tertuduh. Yang membuat kita merasa bersalah, saudaraku. Yang membuat kita merasakan bahwa kita jadi orang yang berdosa, menjadi orang yang tidak benar, saudaraku. Padahal saudara adalah orang yang dibenarkan. Bukan oleh karena perbuatan baik saudara, tapi oleh karena iman percaya kita kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Yesus Kristus mati menebus dosa saudara dan saya, saudaraku. Roma 5 ayat 8. Bahkan dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya, Dia mati untuk saudara dan saya ketika kita masih saudara? Masih berdosa. Ketika saudara dan saya dikatakan kita masih berseberangan dengan Tuhan. Dulu kita disebut sebagai pendosa, dulu kita disebut sebagai musuhnya, saudaraku. Di dalam beberapa terjemahan lain disebut kita sebagai musuhnya, enemies. Saudara bisa bayangkan seseorang yang mau berkorban untuk musuhnya, saudaraku. Saudara bisa lihat di dunia ini, tidak ada. Tapi sebab itulah kerajaan Allah. Yesus Kristus datang di dalam dunia ini, saudaraku, untuk menebus orang yang dikatakan sebagai musuhnya. Sebab Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi ciptaannya, saudaraku. Sehingga ketika kita sudah ditebus, kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita bisa menghadap kepada Bapa dengan penuh keberanian, saudaraku. Kalau tidak, kalau Dia tidak menebus kita, kalau Dia tidak menebus saudara dan saya, tidak menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib, respon kita untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan seperti Adam ketika Adam sedang merasa bersalah, sedang berdosa, sedang habis memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
kita akan selalu bersembunyi, saudaraku, daripada Tuhan. Saudara, apakah di dalam 1 tahun ini, saudara pernah bersembunyi dari Tuhan? Kalau saudara tadi bingung dengan pertanyaan saya di awal, apakah saudara pernah merasakan saudara berseberangan dengan Tuhan? Kalau gitu saya ubah pertanyaannya. Apakah hari-hari ini atau 1 tahun ini, saudara pernah merasakan saudara bersembunyi daripada Tuhan? Saya mau kasih tahu, kabar baik itu adalah Dia yang sudah menebus kehidupan saudara. Saudara sudah dilayakan. Saudara gak perlu lagi bersembunyi daripada Tuhan. Dia yang menemukan saudara. Dia punya inisiatif untuk mendatangi saudara. Seperti Tuhan mendatangi Adam, saudaraku. Dia katakan, Adam, di manakah engkau? Bukan dalam rangka dia marah mau menghakimi, saudaraku. Tapi dia mau menyelamatkan. Adam takut lalu kemudian Adam bersembunyi. Karena kalau seseorang punya salah, responnya pasti bersembunyi, saudaraku. Kalau anak kecil ada salah gitu, lalu kemudian orang tuanya datang, pasti dia akan merasa ketakutan. Dia merasa tertuduh. Dia kalau bisa dia menutupi kesalahannya. Kalau hasil di sekolahnya jelek ataupun nilainya merah, saudaraku, pasti dia akan simpan rapat-rapat. Dia akan simpan rapat-rapat, dia gak mau siapapun yang tahu termasuk orang tuanya. Betul gak? Dan saudaraku, saya mau kasih tahu. Sesuatu yang kita simpan rapat-rapat dan sesuatu yang kita takut untuk kita serahkan kepada Tuhan. Saya mau bilang, ketika firman Tuhan tidak bisa menembus pada area itu, saudaraku, itu akan jadi area di mana pergumulan saudara yang paling berat di dalam kehidupan saudara. Kalau firman Tuhan tidak bisa masuk di dalam area keuanganmu akan menjadi pergumulan yang paling berat. Ketika firman Tuhan tidak bisa menembus di dalam area hubunganmu, maka perhubungan saudara akan menjadi area pergumulan yang paling berat. Kalau misalnya area di mana keluarga ataupun suami istri tidak bisa masuk firman Tuhan ke situ, saudaraku. Dan saudara terus bersembunyi di situ. Saudara terus menutup kehidupan saudara sehingga firman Tuhan tidak bisa menembus. Itu akan menjadi area pergumulan kita yang terbesar. Sebab ketika firman Tuhan masuk, dia menerangi, saudara. Dia akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk kita bisa melewati segala sesuatunya bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita masih sembunyi, kalau kita masih lari daripada Tuhan, itu berarti kita masih memiliki identitas yang salah. Padahal ketika Tuhan menebus kehidupan kita, dia sudah tahu kok. Dia sudah tahu bahwa kita pendosa. Dia sudah tahu bahwa kita enggak layak. Dia sudah tahu bahwa kita musuhnya, saudaraku. Tapi dia lakukan untuk saudara dan saya. Dia tetap lakukan untuk saudara dan saya. Dan itulah kabar baik yang kontroversial. Saya sudah mau bilang bahwa gak ada kata-kata manusia yang bisa menyampaikan kabar baik ini, saudaraku. Bahkan kasih karunia, grace, itu dengan bahasa Indonesia tuh harus gak bisa cuma dikatakan dengan kasih. Harus ditambahkan karunia, saudaraku. Karena kita gak layak aslinya. Kita gak layak, tapi kita menerimanya, saudaraku. Bahkan ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa kasih karunia itu seperti sebuah skandal. Saudara tahu skandal? Skandal itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah pergunjingan. Pergunjingan, tapi pergunjingan ini adalah pergunjingan yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dia nggak layak, kenapa dia diselamatkan? Oh, seorang mau mati untuk musuhnya. Seorang mau mati untuk ciptaannya. Saudaraku, yang tidak layak, yang masih jadi pendosa, yang masih jadi musuhnya. Jadi saudara, kalau ada daripada kita semua yang dalam 1 tahun ini, yang tadi saya bilang saudaraku bahwa kita masih berseberangan dengan Tuhan. Pernah gak kita berpikir bahwa kita merasa berseberangan? Oke, artinya adalah pernah gak kita sering bersembunyi daripada Tuhan di dalam 1 tahun ini? Kalau memang ada, ingat kembali hari ini. Dia menebus saudara dan saya ketika kita masih jadi musuhnya, saudaraku. Bukan ketika saudara benar, dia mengasihi saudara. Bukan ketika saudara baik, dia mengasihi saudara. Tapi ketika saudara tidak setia, ini tubuh kebaikan. Ketika saudara tidak mengingat apa kebaikan Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan, ini tubuh kebaikan. Ketika saudara sedang salah di dalam perjalanan saudara, ataupun saudara sedang melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupan saudara, ini tubuhku bagi kamu. Tapi respon manusia, kita suka bersembunyi. Kita suka lari daripada Tuhan. Sama seperti Adam. Adam lalu kemudian dia ambil daun ara. Coba kasih tunjuk gambar daun ara. Daun ara gak besar, saudara. Ini cukup hanya untuk
Dia menutupi kemaluannya saja karena dia tahu dia sedang telanjang, saudaraku. Telanjang itu artinya dia pertama nggak tahu karena dia sudah makan pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang buruk, saudaraku. Saudara dengar baik. Pohon itu buahnya bukan cuman kasih tahu baik dan jahat. Dia bisa kasih tahu kita berbuat jahat, tapi juga manusia tahu caranya berbuat baik. Setelah Adam makan buah itu, saudaraku, ketika Adam makan buah itu, dia nggak langsung mati. Dia bukan mati secara fisik, tapi rohnya terputus daripada Tuhan. Semenjak daripada itu, saudaraku, Adam dan manusia pada saat itu mengembangkan kemampuan dia berpikir, mengembangkan kemampuan dia bertindak, mengembangkan kemampuan dia untuk memutuskan hanya dengan tubuh dan jiwa. Jiwa itu perasaan, emosi, pikiran, dan lain-lain di situ. Tidak dengan roh, saudaraku, sebab rohnya terputus dengan Tuhan. Oleh karena itu, yang dia bisa lakukan adalah, saya harus berbuat baik supaya Tuhan senang. Dia bersembunyi lalu kemudian dia melakukan perbuatan baik supaya Tuhan disenangkan, supaya dia layak lagi kembali untuk menghadap kepada Tuhan, untuk dia dapat menyenangkan Tuhan. Tapi saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada perbuatan baik yang menjadi substitusi atau pergantian terhadap kebenaran di dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada perbuatan baik saudara yang bisa menggantikan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena kita sering menggunakan konsep ini, saudaraku. Inilah konsep di mana ketika Kristus belum mati di dalam untuk kehidupan saudara dan saya, menebus kehidupan kita. Kita akhirnya berusaha untuk apa, saudaraku? Untuk melakukan sesuatu yang baik, lalu baru kita merasa enak dengan diri kita sendiri. Saya layak menghadap Tuhan. Saya nggak perlu bersembunyi karena minggu ini saya berbuat baik banyak. Saya mengunjungi orang sakit, saya membantu orang banyak, saya melayani di penjara, saya membantu orang yang lagi susah, dan lain-lain. Akhirnya di minggu ini saya layak menghadap Tuhan. Tapi ntar minggu depan saya timbang lagi. Apakah saya masih layak menghadap Tuhan? Kalau saya banyak ngecewain orang, kalau saya banyak berbohong, ataupun saya mengkhianati seseorang, dan lain-lain, saudaraku. Saya tidak layak. Tapi justru di dalam hal ini, identitas kita sebagai anak, saudaraku, sebagai orang yang sudah ditebus, perbuatan baik itu bukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang ditebus, tapi perbuatan baik itu adalah bentuk daripada rasa syukur kita oleh karena identitas kita yang baru, yaitu sebagai anak Allah, sebagai anak daripada Tuhan. Kita memanggil dia sebagai Bapa. Perbuatan baik itu keluar dari dalam kehidupan kita, saudaraku. Dunia dan agama itu berusaha katakan, saudaraku, bahwa perbaiki dirimu dahulu baru saudara layak datang kepada Tuhan. Tapi Injil ataupun kabar baik berkata bahwa Tuhan datang kepadamu, dia yang akan memperbaiki kehidupanmu. Datang kepada Tuhan apa kondisimu hari-hari ini, saudaraku. Apapun kondisimu. Perbuatan baik itu keluar dari kehidupan saudara sebagai rasa syukur atas keselamatan. Saudara, ketika Adam dan Hawa merencanakan sesuatu, dia mengambil daun ara untuk menutupi ketelanjangannya. Dia pikir dengan dia menutupi ketelanjangannya dia bisa bertemu dengan Tuhan dengan baik. Tapi Tuhan punya rancangan yang lain. Tuhan mengambil kulit binatang, saudaraku. Itu adalah kulit binatang, lalu kemudian dia menaruhnya di atas tubuh daripada Adam dan Hawa. Supaya menutupi ketelanjangannya. Manusia punya rencana, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Amin. Kulit binatang itu melambangkan Yesus Kristus Tuhan. Yaitu anak domba Allah. Anak domba Allah yang disalibkan, yang dikorbankan untuk kehidupan saudara dan saya. Menebus dosa kita. Dia naik ke atas kayu salib, saudaraku. Sebab dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan. Amin. Tapi dia bangkit di hari yang ketiga.
itu seperti singa daripada Yehuda yang mengaum. Dia katakan, aku sudah menang. Jadi jangan berhenti sampai dia mati di atas kayu salib, saudaraku. Sebab di hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan tema daripada Paskah tahun ini adalah the power of his resurrection. Kuasa daripada kebangkitannya, saudaraku. Jadi kematian Tuhan Yesus itu memulihkan identitas kita. Tapi kuasa daripada kebangkitannya memampukan kita untuk merasakan ataupun memampukan kita untuk bangkit bersama dengan Dia. Segala sesuatu yang sudah kita alami, saudaraku, mungkin menekan kehidupan saudara, mungkin menghancurkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Tapi Kristus sudah bangkit untuk kita merasakan kebangkitan dan kuasa kebangkitannya bersama dengan Dia. Dia memampukan kita, saudaraku. Dia memampukan kita. Rancangannya dia ambil kulit binatang, dia tutupi Adam dan Hawa, itu artinya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudaraku. Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya, dan ketika dia disalibkan, saudara lihat di sini, karena di sini ada gambar, saudaraku, yaitu tangan yang ditusuk dengan paku. Tapi saya mau pakai gambar ini, bahwa bukan paku ini yang menahan dia di atas kayu salib, amin? Bukan paku ini, saudaraku. Dia bilang, apakah saya harus memanggil 12 pasukan pasukan untuk membebaskan saya. Pada waktu lagi dia di Taman Getsemani, saudaraku. Bukan paku ini yang menahan dia di atas kayu salib. Yang menahan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelesaikan tugasnya. Menebus kehidupan saudara dan saya adalah kasihnya terhadap saudara dan saya. Bukan paku. Ketaatannya itu yang menahan dia di atas kayu salib, saudaraku. Karena itulah disebut kasih karunia. Tidak ada satupun dari saudara dan saya yang layak untuk menerima keselamatan ini. Tetapi keselamatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan kita bukan bangsa Israel, saudaraku, secara fisik. Kita adalah bangsa lain atau goyim. Tapi sampai hari ini kita bisa menyembah Kristus. Kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa. Oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Saudara, Kolose 2 ayat 15 dikatakan seperti ini. Dengan Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, ayat ini mau bilang apa, saudaraku? Ayat ini lagi mau bilang bahwa ini bukan cuman sekedar penebusan hutang. Ini bukan cuman sekedar pelunasan hutang atas dosa. Tapi ini pembalikan sistem, saudaraku. Katakan pembalikan sistem. Saudara, dulu sistem dunia, kita semua sistem dunia, saudaraku. Kita ditebus, kita dibalikan sistem kerajaan Allah. Prinsip-prinsip dunia masih berlaku di dalam kehidupan kita. Barang yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah, saudaraku. Sistem dunia masih berlaku, tapi tidak menguasai kehidupan saudara. Prinsip kerajaan Allah yang menguasai kehidupan kita. Amin. Kalau kita menjalankan prinsip kerajaan Allah, saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Saudara berjalan di atas air. Sesuatu yang bisa menenggelamkan orang di dunia ini, saudaraku. Ketika saudara menjalankan prinsip kerajaan Allah, saudara ada dalam sistem kerajaan Allah, tidak tenggelam walaupun orang lain itu jalan di atas sesuatu, tapi saudara tidak tenggelam. Mungkin hal itu menenggelamkan orang lain di luar sana. Mungkin kesulitan ekonomi menenggelamkan orang lain di luar sana. Mungkin saudaraku, ketegangan dalam hubungan, ketegangan dalam rumah tangga menenggelamkan orang lain di luar sana. Kebiasaan buruk menenggelamkan orang lain di dunia, saudaraku. Tetapi dengan sistem kerajaan Allah, saudara bisa berjalan di atas sesuatu yang mungkin menenggelamkan orang lain. Bukan cuma penebusan dosa, tapi pembalikan sistem. Pembalikan sistem, saudaraku. Itulah kuasa daripada kebangkitan. Ayat ini juga mau bilang, saudaraku, bukan cuman hutangnya dibebaskan, bukan cuman hutangnya dilunasi, tapi yang menghutangi, yang mengikat, yang memperbudak juga diselesaikan. Sudah gak ada kuasanya. Bukan cuman hutangnya saja. Kita dulu diperintah oleh dosa, kita diperintah oleh daging kita, saudaraku. Tapi saat ini kita diperintah oleh roh. Iblis berusaha ngelitik-ngelitik kehidupan kita, yes pasti terus. Apalagi saudara kalau berbahaya untuk kerajaan kegelapan. Iblis selalu berusaha untuk menggelitik-gelitik kehidupan kita, pasti. Dia berusaha untuk mengingatkan masa lalu saudara, pasti.
Berusaha untuk berusaha ketika ada kesalahan ataupun ada ketika keputusan kita yang tidak benar, dia berusaha untuk membesarkan itu seolah-olah saudaraku itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Tapi saya mau bilang, apapun kesalahan yang saudara mungkin sudah boleh lewati ataupun saudara pernah lalui saudaraku, itu akan menjadi bahan bakar untuk kesaksianmu yang dahsyat bersama dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Iya, kesalahan saudara adalah bahan bakar untuk kemenangan orang lain melalui kehidupan saudara. Saya bisa bilang seperti itu. Sebab saudara semua pasti punya luka. Saudara semua pasti pernah terluka di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus terluka, saudaraku, di atas kayu salib. Supaya kita disembuhkan, amin. Iya kan? Kalau saudara mau orang banyak sembuh melalui kehidupan saudara, saudara harus berani banyak terluka dan sembuh. Sehingga melalui luka saudara yang sembuh itu, saudara menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Saudara tunjukkan pembalikan sistem yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Aku berjalan bukan dengan sistem dunia, aku berjalan dengan sistem kerajaan Allah. Sebab Tuhan sudah menebus. Identitasku bukan ditentukan ataupun didikte oleh apa yang sedang terjadi di depan saya. Tapi identitasku itu adalah apa yang Tuhan katakan tentang diriku. Yes. Apa yang Tuhan katakan tentang diriku. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berkewajiban untuk mengingatkan saudara bahwa saudara adalah kepala bukan ekor. Saudara adalah lebih daripada pemenang. Saudara adalah orang yang menghutangi bukan yang berhutang. Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, biji mata Tuhan. Saya punya kewajiban itu untuk mengingatkan terus menerus. Sebab itu adalah apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan saudara. Bukan kondisi saudara, bukan kesalahanmu, bukan situasimu, atau bukan hubunganmu yang lagi retak, ataupun hubunganmu yang lagi menegang. Tapi apa yang Tuhan katakan. Saya kemarin ditanya waktu lagi saya makan siang dengan beberapa orang rame-rame seperti itu. Pak Pendeta, ada enggak mujizat yang masih berjalan sampai di saat ini? Ada nggak masih mujizat yang berjalan sampai di saat ini? Lalu saya bilang begini, ada mujizat yang masih sampai hari ini. Apa itu? Kehidupanmu. Kenapa? Karena Kristus kepalanya itu dimahkotai duri supaya kita bisa memikirkan apa pikiran-pikiran Tuhan. Tangan Kristus dipaku, kaki Kristus dipaku untuk supaya tangan dan kaki kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Lambungnya ditusuk, saudaraku, keluar air supaya ada Roh Kudus dan kasih yang mengalir melalui kehidupan kita. Kehidupan saudara yang melaksanakan pekerjaan Kristus itu adalah mujizat yang terus terjadi oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Iya. Jadi mujizat yang terjadi adalah kehidupan saudara yang sedang menjalankan pekerjaan Kristus di muka bumi. Kristus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus dan bahkan lebih besar katanya. Lebih besar, katakan lebih besar. Lebih besar saudara. Kalau saudara yakin bahwa pekerjaan Kristus melalui kehidupan saudara lebih besar, saudara harusnya tadi teriaknya tuh lebih besar dari tadi. Suara volumenya gak begitu. Oke, saudara yang percaya bahwa pekerjaan Kristus yang saudara akan kerjakan melalui kehidupan saudara, sama-sama katakan lebih besar. Lebih besar. Lebih besar sebab Kristus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Dia sudah memulihkan identitas kita saudara. Mujizat itu masih terjadi melalui kehidupan saudara dan saya. Penderitaan Kristus itu bermula dari Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani. Taman Getsemani itu artinya itu kalau dari kata bahasa aslinya adalah Getsemanim yang artinya adalah alat pemerasan minyak. Jadi itu di situ tuh minyak itu olive itu buah zaitun itu diperas menjadi minyak saudaraku di tempat itu. Jadi Yesus Kristus itu adalah minyak yang sedang diperas, kelihatannya seperti itu saudaraku. Bisa diartikan, dia sedang diperas di tempat itu saudara. Terjadi sebuah pergolakan antara kehendak Bapa dengan kehendak dia di Taman Getsemani. Tapi disitulah justru yang menjadi kemenangan awal daripada salib ini. Kalau tidak ada Taman Getsemani dan dia tidak menang di situ saudaraku, dia tidak menyerahkan kehendaknya, tapi dia melaksanakan kehendak Bapa. Dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku.
Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi dia menyerahkan kehendaknya dan dia melaksanakan kehendak Bapa. Saudaraku, dan disitulah kemenangannya. Nah, Lukas 22 ayat 44 dikatakan gini. Lihat nih. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi Tuhan Yesus sangat ketakutan di Taman Getsemani dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Ada banyak dari kita yang lagi ada di Taman Getsemani. Sedang ada di dalam sebuah pertandingan, saudaraku, dengan kehendak kita dan kehendak Bapa. Banyak dari kita. Tapi kalau saudara memang ada di Taman Getsemani hari-hari ini, sama seperti Kristus, dia memilih kehendak Bapa. Saya berdoa dari mimbar ini, bahwa kiranya kehendak Bapa juga adalah pilihan saudara, dan saudara mengerjakannya dengan sepenuh hati saudara, dengan kekuatan daripada Kristus. Saudaraku, ada satu prinsip kerajaan Allah di sini. Tuhan Yesus ketakutan gak? Tuhan Yesus ketakutan kan? Tapi apa yang dia lakukan ketika dia ketakutan, saudaraku? Dia bersungguh-sungguh berdoa. Katakan bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau saudara mau hidup seperti Kristus, saudara lihat kuncinya. Ketika saudara ketakutan, saudara berada dalam taman Getsemanimu, saudaraku. Saudara harus memilih di antara perempatan jalan yang begitu besar. Antara saudara maju atau saudara belok kanan ataupun belok kiri. Saudara sedang tertekan, lalu kemudian apa yang terjadi? Saudara ketakutan mungkin. Saudara ragu, saudara khawatir, saudaraku. Tapi dikatakan di sini, Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus makin berdoa dengan sungguh-sungguh. Makin tertekan, makin sungguh-sungguh berdoa. Makin banyak masalah, makin sungguh-sungguh berdoa, saudaraku. Kadang-kadang, seringnya daripada kita di Taman Getsemani kita maunya ada terobosan dalam kehidupan kita. Tapi PR-nya kita gak mau kerjain. Halo? Kita mau ada terobosan dalam kehidupan kita, tapi PR-nya kita gak mau kerjain, saudaraku. Padahal di sini Tuhan sudah menyampaikan bahwa ketika ada tekanan dalam kehidupan saudara, makin sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus menang di dalam Taman Getsemaninya, tapi Yudas gak menang. Yudas memilih 30 keping perak. Akhirnya dia mengkhianati Yesus. Saudara, ketika ada tekanan di dalam kehidupan saudara, ketika ada masalah yang begitu berat di dalam kehidupan saudara, sungguh-sungguh berdoa, makin sungguh-sungguh berdoa. Mungkin saudara bisa bilang, Tuhan, tekanan ini terlalu berat Tuhan untuk kehidupanku. Tapi Tuhan bisa jawab kehidupan saudara, iya memang tekanannya berat, tapi aku gak pernah lihat kamu begini dekat dengan aku. Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan Yesus, aku sudah terlalu berat masalahnya segala macam. Tapi Tuhan berkata kepada saudara, iya tapi ini baik untuk kamu anakku. Karena aku gak pernah lihat kamu lebih bergantung daripada ini dengan aku. Ketika saudara bersungguh-sungguh berdoa saudaraku, dia tetap bersama dengan saudara, dia memberikan kemampuan untuk saudara. Sebab prinsip dunia semakin ketakutan, lari, tinggalkan semua. Tapi prinsip kerajaan Allah di sini, ketika saudara makin ketakutan, saudara makin tertekan, makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi hari-hari ini saudaraku, kalau saudara ada di Taman Getsemani, firman Tuhan untuk saudara, sungguh-sungguhlah berdoa. Sungguh-sungguhlah berdoa. Berdoanya 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu keputusan saudara. Tapi kita belajar dari kehidupan Yesus. Kemenangan di atas kayu salib dimulai dari ketaatan di Taman Getsemani, saudaraku. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 dikatakan seperti ini. Oleh karena ketaatan satu orang, oleh karena dosa satu orang, semua menjadi salah. Tapi oleh karena ketaatan satu orang, semua diselamatkan. Ini dalam NKJV, saudaraku. Oleh karena satu orang taat, maka semua orang diselamatkan. Satu ketaatan di Taman Getsemani menyelesaikan semua. Ketidaktaatan yang terjadi di Taman Eden dan semua efek sampingnya daripada dosa diselesaikan. Dosa meminta 2 hal, yaitu darah dan kematian. Dua-duanya dibayar lunas di atas kayu salib. Saudaraku,
Di Taman Getsemani kita juga belajar dari Yesus di Taman Getsemani. Saya tertarik di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus membawa 3 orang. Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaraku untuk menemani dia berdoa. Melewati masa-masa sulit. Saudaraku. Dia cuma bawa 3 orang terdekat aja. Untuk menemani masa sulitnya. Sebab memang saudaraku, untuk saudara melewati Taman Getsemani saudara membutuhkan orang-orang yang bisa mensupport kehidupan saudara. Saudara harus tahu siapa yang saudara taruh di sekitar saudara. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus gak bawa Thomas? Thomas seorang yang peragu saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus gak bawa Thomas? Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengenal orangnya dengan baik. Sangat mengenal siapa yang menjadi murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus bawa Thomas di Taman Getsemani, itu akan mengkonfirmasi keraguan dia. Tuh kan, betul kan? Apa yang saya pikirkan? Betul kan? Ya, Tuhan Yesus tahu siapa yang harus dibawa ketika dia menghadapi kemuliaan. Dan juga dia tahu siapa yang harus dibawa ketika dia menghadapi kesusahan, kesulitan, tantangan. Amin katanya. Saudara, satu prinsip di situ ya. Tidak semua orang tahan melihat kemuliaan. Tidak semua orang tahan melihat yaitu penganiayaan. Yang akhirnya Tuhan membawa 3 orang tadi. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Walaupun mereka semua tertidur saudaraku akhirnya. Karena Tuhan Yesus tapi tetap taat. Bukan oleh karena siapa yang bersama dengan dia. Walaupun dia lihat temannya mengecewakannya. Orang yang dia bawa yang seharusnya berjaga-jaga dia terus tertidur saudaraku. Tapi dia taat, Kristus taat oleh karena Kristus mengenal pribadi yang memberi tugas. Jadi saudaraku ketika saudara tertekan di Taman Getsemanimu hari-hari ini. Tetap terus-teruslah berdoa. Sungguh-sungguhlah berdoa saudaraku. Gak apa-apa, jangan terganggu. Ketika saudara di Taman Getsemani saudara. Lihat sini, sungguh-sungguhlah berdoa, walaupun temanmu mungkin meninggalkan saudara, walaupun mungkin orang-orang yang saudara andalkan sedang mengecewakan saudara, mengkhianati saudara, sungguh-sungguhlah berdoa. Kenalah pribadi yang memberikan tugas kepada saudara. Taatlah kepada pribadi yang memberikan tugas kepada saudara. Manusia mungkin bisa mengecewakan saudara, tapi kekuatan daripada Tuhan sendiri yang akan memampukan untuk kita taat, saudaraku. Coba ditampilkan video Passion of the Christ sebagai, nggak usah kasih suaranya. Saudaraku, Tuhan Yesus diadili. Dan ini ketika dia sudah disesah saudaraku. Tapi malam sebelumnya ketika keluar dari Getsemani, saya selesai dari Getsemani tadi, lalu kemudian dia diadili. Saudara perlu tahu konteksnya. Pengadilan pada saat itu harus dilaksanakan di siang hari. Harus. Pengadilan di malam hari tidak sah. Tidak sah sama sekali. Dan Tuhan Yesus diadili 6 kali. Malam hari semua. Tidak sah seharusnya. Lalu diputuskan saudaraku. Bahwa dia harus disalib. Dan saudara, ketika dia disesah seperti ini, cambuknya itu menghasilkan bilur saudaraku. Saudara lihat di situ. Bilurnya itu ganti penyakit saudara dan saya. Oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh, amin. Oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Penyakit kita diganti oleh bilurnya saudaraku. Dia pikul salib di jalanan yang sempit. Banyak orang yang mencaci maki dia, meludahi dia saudaraku. Bahkan ada komentar yang dikatakan seperti ini. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu ketika dia melewati banyak sekali penganiayaan seperti ini, itu bahkan dikatakan dia tidak sanggup untuk menyelesaikan sampai disalib saudaraku. Tidak sanggup menyelesaikan sampai disalib. Dia bisa kehabisan darah saudaraku. Tapi saya percaya dia bukan cuma memikul salib. Dia menyelesaikan tugas, amin. Sebab dia adalah Allah yang menyelesaikan. Dia bukan setengah jalan menyelesaikan kehidupan saudara dan saya. Dia bukan 3/4 jalan yang menyelesaikan kehidupan saudara dan saya. Tapi dia adalah jalan,
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di salib dia berkata, saudaraku, Lukas 23 ayat 34 dikatakan seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukti, saudaraku, bahwa ketika kita jadi musuhnya, Tuhan mengampuni. Ketika orang-orang yang ada di sekitar itu, saudaraku, meludahi Tuhan Yesus, memukul, mungkin ada yang lempar batu, mungkin ada yang mencaci maki, saudaraku, ada yang meludahi dia. Tapi saudara lihat apa yang Tuhan katakan. Saya percaya ini adalah intisari daripada salib, yaitu pengampunan. Saudara dan saya diampuni. Kita semua diampuni. Di atas kayu salib terjadi pengampunan yang mutlak, saudaraku. Yang utuh untuk kehidupan saudara dan saya. Dan oleh karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang diampuni, saudaraku. Oleh karena itu kita mampu untuk mengampuni orang lain. Orang lain bersalah kepada kita kecil. Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara terlebih dahulu. Amin. Iya kan? Saudaraku, ketika kita sudah dihapuskan hutang 10.000 talenta. Masa ketika kita harus menghapuskan 10 talenta kita keberatan? Kan itu kan adalah sebuah hal yang sangat miris, saudaraku. Ketika Tuhan sudah menghapuskan begitu besar dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita. Tapi kemudian ketika sesamamu, temanmu, salah berkata-kata, salah bertindak, salah memutuskan, salah bersikap. Lalu kemudian kita tidak mau memberikan pengampunan. Inti daripada salib adalah pengampunan. Saudara dan saya, kita tidak layak. Kita adalah pendosa. Tapi kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita jadi orang benar. Dipindahkan dari sistem dunia, saudaraku. Yohanes 19 ayat 26. Ini ketika disalib, ya. Disalib, sebelum dia menyelesaikan tugasnya, Tuhan Yesus melihat ibunya. Ada ibunya dan ada murid yang dikasihinya di sampingnya. Dia berkata sama ibunya, "Ibu, ini adalah anakmu." Dan tentunya inilah ibumu. Saudaraku, satu hal yang kita pelajari di sini, salib melahirkan keluarga baru untuk saudara dan saya. Kita bukan saudara. Amin. Tapi oleh karena salib kita jadi keluarga rohani. Haleluya. Amin. Kita jadi keluarga rohani, saudaraku. Sama seperti Kristus di atas kayu salib. Ibu, inilah anakmu. Saya percaya dari situ ada perubahan sikap, ada perubahan mindset, ada perubahan kasih, ada perubahan penundukan. Oleh karena ini adalah orang tua yang memang diberikan. Seorang ibu mendapatkan anak, anak mendapatkan. Itu juga kan yang terjadi antara hubungan mertua dengan anak mantu, betul nggak? Ketika anaknya menikah, saudaraku, seorang mertua otomatis dapat anak. Harus bisa memperlakukan anak mantunya seperti anaknya sendiri. Nah ini di atas kayu salib, saudara, di atas kayu salib itu menghasilkan keluarga. Kayu salib itu juga berkata bahwa ada keluarga yang dilahirkan oleh karena pengampunan. Ada keluarga yang dilahirkan oleh karena dasar kasih karunia. Oleh karena salib, saudaraku, kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Kita menjadi pewaris kasih karunia. Yaitu daripada Kristus. Saudara dan saya menjadi pewaris kasih karunia. Dan di atas kayu salib, setelah dia melewati semuanya, lambungnya ditusuk, keluar air. Sebelum itu, Tuhan Yesus berkata, terakhirnya adalah tetelestai. Sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai, saudaraku. Itu artinya adalah dia sudah menyelesaikan, dia sudah menyempurnakan, dia sudah sampai kepada tujuan akhir daripada apa yang sedang dia lakukan di atas kayu salib ini. Dia adalah Allah yang menyelesaikan. Katakan amin. Tetelestai, saudaraku. Di dalam konteks saat itu dilakukan di dalam perdagangan. Kalau ada orang hutang, ya, di surat hutangnya itu dikasih tulisan tetelestai. Kalau sudah lunas. Kalau sudah lunas ditulis lunas. Lunas terbayar. Dicap, saudaraku, diberikan segel.
Sudah selesai. Seorang prajurit, saudara, seorang prajurit ketika prajurit itu sudah menyelesaikan tugas, dia berkata tetelestai, artinya misi sudah selesai, tugas sudah tercapai, musuh sudah dikalahkan, saudaraku. Zaman itu, kalau seorang imam, dia memberikan korban kepada Tuhan, imam berkata tetelestai, artinya adalah korban sudah diterima, pengampunan sudah turun. Pengampunan sudah turun. Pengampunan sudah turun. Saya nggak tahu ini buat siapa, tapi pengampunan sudah turun untuk kehidupan saudara. Pengampunan sudah turun untuk kehidupan saudara. Jangan merasa bersalah lagi. Jangan bersembunyi lagi. Pengampunan sudah turun. Sebab Kristus katakan sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai, saudaraku. Roma 8 ayat 1. Dengan demikian tidak ada penghukuman lagi bagi mereka, yaitu bagi saudara dan saya. Tidak ada penghukuman lagi, saudaraku. Ketika kita ada dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman untuk kehidupan saudara dan saya. Dan dia lakukan itu semua di atas kayu salib sebab saudara dan saya berharga. Sebab saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Saudara, di momen Jumat Agung ini adalah suatu momen yang paling baik untuk melihat kembali bagaimana saudara dan saya berharga. Bagaimana saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya, saudaraku, walaupun saudara adalah orang yang sangat baik, walaupun saudara adalah orang yang sangat dermawan, walaupun saudara banyak menolong orang, walaupun banyak orang yang melihat saudara sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang baik. Saya mau tanya sama saudara, ada enggak saudara bisa lihat bahwa ada orang yang mau mati untuk kehidupan saudara? Walaupun saudara baik sekali, walaupun saudara bantu banyak orang, ada enggak orang yang mau mati untuk kehidupan saudara? Saya bisa bilang enggak ada, karena itu sistem dunia. Tapi saudara, kita semua dikasih imajinasi, amin. Imajinasi adalah anugerah Tuhan yang besar untuk kehidupan kita. Saya cuma mau bilang, hari ini ada satu tangan yang diangkat, berlobang paku. Dia angkat tangannya, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dia katakan kepada saudara dan saya, aku mau lakukan untukmu. Aku sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Dan saudara, itulah kabar baik. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak layak kita terima, tidak pantas kita terima, sebab ada seorang pribadi yang melepaskan sesuatu yang tidak layak sebenarnya untuk dia lepaskan. Dia mengorbankan sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dia korbankan. Tapi dia lakukan hal itu untuk kehidupan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan mendarat dan masuk di dalam kehidupan hati saudara. Sehingga kita semua di hari Jumat Agung ini, kita gak berhenti di sini, saudaraku. He is risen. Hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya undang para pelayan. Hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan the power of His resurrection. Kita merayakan yaitu kuasa daripada kebangkitan Kristus. Apa yang hari-hari ini saudara sedang lewati? Mungkin saudara ada di Taman Getsemani, saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin kita semua lagi ada dalam Taman Getsemani kita, saudaraku, hari-hari ini. Mungkin ada pergolakan antara apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kehendak kita pribadi. Tapi mungkin saudara, ada hal-hal yang begitu kita tidak bisa lepaskan dari dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang begitu kita tahan, kita sembunyikan. Sebab tadi itu, kita merasakan bahwa saya nggak layak. Kita merasakan bahwa saya sudah salah jalan. Kita merasakan bahwa saya sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Saya cuma mau bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Tuhan selalu bersama dengan saudara. Siapapun saudara hari-hari ini, apapun yang saudara sedang lewati, dunia tidak bisa mendefinisikan saudara. Tapi kasih Kristus yang sedang mendefinisikan saudara.
Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita nyanyikan sebuah lagu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. saudaraku. Gini, mungkin ada yang sedang dalam Taman Getsemani, sudah ada yang lagi dalam perjalanan pikul salib. Bahkan ada yang sudah sedang proses, saudaraku. Ada sesuatu yang sedang disalibkan. Ego kita mungkin, kesombongan kita hari-hari ini, saudaraku, kita belajar tentang kerendahan hati. Mungkin ada orang yang sedang merendahkan kehidupan kita. Akhirnya ego kita disalibkan, saudaraku. Tapi di Taman Getsemani, saudara perlu tahu, Tuhan menyerahkan sesuatu yang memang menjadi kehendak Bapa, yaitu dirinya sendiri. Tapi saudara, terkadang di dalam kehidupan kita, kita tidak mau mematikan sesuatu yang Tuhan mau sebenarnya itu mati dari kehidupan kita, saudaraku. Kita harus salibkan itu, baik itu ego kita, kesombongan kita, ataupun kebiasaan buruk kita. Dia mau kita salibkan itu, lepaskan itu dan kita kuburkan. Tapi kita mau tetap jaga itu, hidup kita jaga rapat-rapat. Kita biarkan itu supaya kita biarkan itu lepas daripada pandangan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tidak tahu hal tersebut. Cuman kita sendiri saja yang bersembunyi terus. Kita sendiri saja yang bersembunyi terus. Hari ini jangan bersembunyi lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti, saudara. Roti yang kita angkat tinggi ini adalah sebuah standar yang Tuhan tunjukkan di atas kayu salib. Dia mengampuni kehidupan saudara dan saya. Dan orang yang diampuni banyak, mampu mengampuni banyak. Orang yang dibenarkan mampu mengangkat kehidupan orang lain. Di atas kayu salib, Tuhan menggantikan sistem kehidupan kita. Dari sistem dua dunia menjadi sistem kerajaan Allah. Dia menaruh identitas kita yang baru. Dia mengangkat kehidupan kita. Mengembalikan potensi saudara dan saya kembali ke puncak. Rancangan Tuhan terjadi di atas kehidupan kita, saudaraku. Angkat roti. Firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini lebih tinggi daripada kepala kita dan kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika bangsa Israel di Mesir, saudaraku, di Tulah yang terakhir, anak sulung mati. Ada korban domba, darah domba yang harus disapukan di depan pintu rumah daripada seluruh bangsa Israel. Ketika ada tanda darah itu, saudaraku, ada tanda darah itu, pemusnah itu melewati. Tidak terjadi apa-apa di area kediaman Israel. Saudaraku, darah yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, itu adalah juga tanda bahwa kehidupan saudaraku ada darah anak domba Allah yang disapukan di atas kehidupan saudara.
Sehingga badai di dalam kehidupan saudara tidak memusnahkan kehidupan saudara, tapi itu menjadi pelajaran yang indah untuk kehidupan kita. Sehingga penyakit mungkin bisa datang, tapi tidak membunuh kehidupan kita, saudaraku. Mungkin kekurangan bisa datang di dalam kehidupan kita, tapi itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih mengelola dengan baik. Dan kita menjadi bergantung kepada Sang Sumber, bukan bergantung kepada berkat-Nya. Saudaraku yang terkasih, kita diluputkan oleh kuasa anak darah anak domba, saudaraku. Dikatakan firman Tuhan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini dan kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang menebus kehidupan kita. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu pengorbanan-Mu yang mahal. Kami tahu kehidupan kami sudah ditebus. Kami tahu kami bukan hidup dari sistem dunia lagi. Tapi kami berada dalam sistem kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa kalau ada umat-Mu di tempat ini yang saat ini sedang berada dalam taman Getsemani kami Tuhan. Di dalam pergolakan batin kami Tuhan. Mampukan Tuhan. Dan aku berdoa kiranya Tuhan Yesus, umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus boleh tambah sungguh-sungguh berdoa di tengah pergolakan di dalam kehidupan mereka, di tengah proses di dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa kami semua adalah lebih daripada pemenang. Kami semua boleh dapat melewatinya bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah boleh menebus kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dengan ucapan syukur. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Gloria en este lugar.
Saat ini kami berdiri di atas tanah ini, kami yakin kami dalam kuasa-Mu, dan kami percaya Yesaya 65 ayat 4. Sebelum kami memanggil, Tuhan sudah menjawab. Ketika kami sedang berbicara, Tuhan sudah mendengar. Dan rumah ini menjadi rumah restorasi, pemulihan, juga tempat pelatihan. Jadi tentara-tentara Tuhan untuk diutus kemana mereka. Percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua terjadi. Di tengah sunyi terdengar salib. Getsemani menggigil. Seorang pribadi bersimpuh berdoa dalam perih. Tak bersalah, namun memikul segalanya. Peluh darahnya demi cintanya. Di jalan sepi, langkahnya lemah, tapi kasihnya tak goyah, tak menyerah. Salib di pundak bukan sekedar kayu, itu hanya harga jiwa, harga diriku, harga dirimu. Di atas bukit yang gelap dan sunyi, paku-paku menyinari di tangannya yang suci. Tapi di tiap luka, tiap tetes darah, ada nama-nama kita yang ia ingat dan peluk dengan pasrah. Sudah selesai, bukan tanda kalah, tapi kemenangan cinta yang tak pernah lelah. Kubur tak mampu menahannya tetap, sebab kasihnya hidup dan tak pernah lenyap. Maka hari ini, Jumat yang agung, kami anak-anak muda datang dan merenung. Kami tak layak tapi dicintai. Kami tak sempurna, tapi dipilih untuk hidup yang sejati. Salib itu bukan hanya lambang, tapi nafas hidup kami yang sekarang. Karena salib kami hidup, karena salib kami bangkit, karena salib kami mau memberi hidup kami untuk Dia yang lebih dulu memberi segalanya. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya, dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah,
mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Bona via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa, saat di Yerusalem seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por la via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari, ke Kalvari, ke Kalvari. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang para pelayan. Kami
Sorak-sorai bagi Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang sudah menebus kehidupan kami. Kami milik-Mu Bapa. Kami kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan pulang Tuhan Yesus, sempurnakanlah ibadah kami. Kami tahu Engkau berkenan atas kehidupan kami. Dan mulai hari ini ke depan Tuhan Yesus, kami akan menjalani kehidupan kami di dalam identitas, yaitu sebagai anak-Mu. Kami memanggil Engkau sebagai Bapa. Dan Tuhan mampukan kami Tuhan Yesus. Kalau ada area-area di dalam kehidupan kami yang masih kami bersembunyi daripada Engkau. Hari ini Tuhan Yesus terjadi pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hati yang terbuka. Kalau Roh Kudus perlu masuk di dalam kamar-kamar yang kosong. Di dalam nama Tuhan Yesus hatimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada terang Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Yesusku. Saudaraku yang terkasih, mari sama-sama kita angkat tangan, kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Shalom, damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Yang menjaga kehidupan kita tidak melenceng kanan dan ke kiri. Menjaga kita tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan menjaga kehidupan saudara tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukan. Diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah juga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang sedang kau kerjakan bagi Tuhan dibuat berhasil dan beruntung. Apapun yang dikeluarkan dari tangan saudara menjadi berhasil, beruntung, berdampak dan berbeda di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kehidupan saudara menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Dan aku berdoa, orang yang banyak diampuni, mampu mengampuni banyak. Biarlah kiranya kita semua jadi orang-orang yang mengantarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar saudara. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Di dalam satu nama, Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat yang terbaik di peringatan Jumat Agung ini. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.